kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah dan bisa hadir di sekolah seperti biasanya. Silakan perhatikan di sekitar tempat duduknya masih ada sampah. Kalau masih kotor di sekitar tempat duduknya silakan dibersihkan. Karena kelas yang kotor tidak akan membuat kita nyaman dalam dan siap untuk belajar. Sudah siap? Sudah. Baik, agar lebih semangat lagi, agar lebih siap menerima pelajaran, ikuti apa yang Ibu perintahkan. Tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tepuk semangat. Iya, terima kasih semuanya. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang tayamum. Sebelum Ibu menjelaskan lebih jauh, apakah anak Ibu masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih. Tentang apa? Tentang wudu. Iya, tentang wudu. Masih ingat rukun wudu? Masih. Apa saja rukun wudu? Membaca niat. Membaca niat. Yang kedua? Membasuh muka. Kemudian apa lagi? Membasuh tangan hingga siku. Iya, membasuh tangan hingga siku. Bagus sekali. Berarti anak Ibu masih mengingat pelajaran sebentar. Pelajaran minggu lalu dengan pertemuan yang hari ini adalah kalau kita hendak sholat kan kita melakukan wudu. Sedangkan apabila tidak ada air untuk melakukan wudu, kita boleh melakukan tayamum sebagai pengganti wudu. Apakah anak Ibu pernah melakukan tayamum? Iya, belum pernah. Baiklah, adapun tujuan ataupun manfaat kita mempelajari tentang tayamum ini agar anak Ibu semua tahu apa saja rukun tayamum, apa saja sunnah tayamum, dan bagaimana tata cara tayamum. Kalau kita sudah mempelajarinya, kita bisa mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita mau sholat, kemudian waktu sholat sudah tiba dan ternyata tidak ada air. Bukan alasan kita tidak sholat. Kita bisa melakukan wudu tadi dengan tayamum, karena tayamum adalah pengganti dari wudu. Apakah anak-anak Ibu sudah tahu tata cara tayamum? Belum. Sudah tahukah apa itu tayamum? Belum. Apa itu tayamum? Iya, tayamum adalah pengganti wudu. Ada lagi yang lain? Atau membasuh muka dengan debu. Iya, membasuh muka dengan debu. Berarti anak Ibu sudah membaca sedikit-sedikit di bukunya. Sudah mempersiapkan untuk pelajaran hari ini. Ya, setelah ini Ibu akan membentuk kelompok belajar, di mana setiap kelompok mengamati video yang akan Ibu tayangkan, atau boleh juga dengan membaca di buku paketnya. Ya. Nah, kemudian setelah itu mengerjakan soal yang telah Ibu siapkan di lembar kerjanya. Perhatikan video yang akan Ibu putarkan berikut. Sedangkan menurut istilah, tayamum adalah menyengaja mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang bersih, dan tayamum merupakan salah satu di antara sekian banyak keringanan atau rukhsah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam dengan tujuan untuk memudahkan melaksanakan ajaran agama Islam dalam segala kondisi dan situasi.
Tayamum dilakukan sebagai pengganti wudu atau mandi wajib yang tadinya harus menggunakan air bersih, kemudian diganti dengan menggunakan tanah atau debu yang bersih dan suci. Adapun faktor-faktor penyebab diperbolehkannya tayamum adalah sebagai berikut. 1. Tidak ada air. Sudah berusaha mencari air, tetapi tidak mendapatkannya dengan waktu sholat sudah masuk. 2. Sedang sakit. Apabila terkena air, bagian anggota wudhunya akan bertambah sakitnya menurut keterangan dokter. Sekarang Ibu akan bentuk kelompok belajar. Silakan mulai berhitung dari Fahri. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Iya. 1 silakan membentuk sesama 1, 2 silakan bergabung sesama 2, demikian juga kelompok 3 silakan. Baiklah Ibu, sudah terbentuk 3 kelompok, kelompok 1, 2, kelompok 3. Ya, silakan kerjakan soal yang telah Ibu siapkan. Kerja dengan teliti, dengan penuh tanggung jawab, semuanya harus mengerjakan. Jangan cuma 1 orang yang bekerja. Ya, silakan. Sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Iya. Kalau sudah selesai, Ibu persilakan kelompok 1 untuk menampilkan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Silakan kelompok 1 bacakan hasil diskusinya. Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membaca hasil diskusi kami dari kelompok kami tentang syarat-syarat tayamum. Adapun syarat diperbolehkannya tayamum adalah tidak ada air, tidak bisa menggunakan air karena sakit, tersedianya air hanya untuk keperluan yang lebih penting, sudah masuk waktu sholat, menggunakan debu yang suci. Sudah? Iya. Itu hasil kerja kelompok 1. Silakan kelompok 2 dan kelompok 3 mungkin ada yang ingin menanggapi atau yang ingin bertanya. Ibu silakan. Ada, Bu. Iya, silakan kelompok. Saya dari kelompok 2. Iya, kelompok 2. Akan bertanya kepada kelompok 1. Apabila kita sudah melakukan wudhu dan ternyata kita menemukan air, jadi apa yang harus dilakukan? Ada pertanyaan. Jika kita sudah melakukan tayamum, tiba-tiba kita jumpa air, apa yang harus kita lakukan? Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apabila kita sudah bertayamum, Iya. Kemudian kita menemukan air, apa yang tayamum kita akan batal. Iya. Kemudian Jadi yang harus kita lakukan
dari kelompok 2. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Iya, silakan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya dengan kelompok 1. Tersedianya air untuk Ya. keperluan yang lebih penting maksudnya bagaimana? Iya. Tersedianya air untuk keperluan yang lebih penting. Maksudnya bagaimana? Saya dari kelompok 1 akan menjawab. Selesai melaksanakan belajar kelompoknya. Untuk hasil belajar kelompok hari ini Ibu lihat sudah cukup baik, sudah bisa atau sudah berani dalam menjawab pertanyaan dari teman-temannya, sudah cukup aktif. Semoga untuk pertemuan yang akan datang atau kerja kelompok yang akan datang lebih berani lagi, lebih percaya diri, ya lebih kompak lagi dalam kerjasamanya. Sekarang Ibu bagikan untuk tugas individu, silahkan dikerjakan sambil Ibu menilai tugas kelompoknya. Kalau sudah siap langsung dikumpulkan. Tulis nama. Sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpulkan. Baiklah, Ibu sudah selesai menilai hasil kerja kelompoknya. Saya memberi nilai untuk hasil kerja kelompoknya. Pada hari ini sudah semakin baik. Kelompok 1 dengan perolehan nilai 95 dan kelompok 2 dengan nilai 90 dan kelompok 3 dengan nilai 88. Ya, untuk hasil yang hari ini semoga menjadi motivasi kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Ibu ada sedikit hadiah atau pemotivasi supaya kita lebih semangat lagi dalam bekerja sama, lebih baik lagi dalam bekerja sama. Ya, silakan. Kelompok yang lain bukan berarti kalian tidak baik, cuma mungkin belum maksimal dalam kerjasamanya. Semoga nantinya lebih semangat lagi, lebih baik lagi dalam kerjasamanya. Ya, silakan. Hari ini mari kita simpulkan sama-sama bahwasanya tayamum adalah pengganti wudhu. Adapun rukun tayamum ada 4. Yang pertama membaca, yang kedua mengusap muka dengan debu yang suci, yang ketiga mengusap tangan hingga siku dengan debu yang suci, dan yang keempat tertib ataupun berurutan. Iya, sedangkan hal atau syarat yang membolehkan kita bertayamum apa saja? Ketika tidak ada air. Iya, kemudian tidak bisa menggunakan air karena sakit. Apabila kita memaksakan misalnya menggunakan air menyebabkan lambatnya kesembuhan penyakit kita. Kemudian yang ketiga, iya, misalkan air hanya tersedia untuk keperluan yang lebih penting, misalnya cukup untuk minum saja, sedangkan untuk wudhu tidak bisa. Kemudian apa lagi? Iya, sudah masuknya waktu sholat. Tayamum ini hanya bisa digunakan untuk 1 kali sholat.